Perkenalkan, nama saya Reni Krismonika, saya dari kelas manajemen pagi C, NIM 18104416729. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus kepada perusahaan. Perusahaan sendiri sesuai konsep masa kini merupakan kumpulan dan berbagai macam sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi yang selanjutnya bisa digunakan untuk membentuk market position atau tertentu. Dengan demikian, analisis lingkungan internal adalah meliputi analisis mengenai sumber daya manusia, kapabilitas, dan kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan. Masing-masing komponen dari analisis lingkungan internal sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsional. Salah satu cara paling sederhana untuk memahami dan menganalisis lingkungan organisasi, khususnya lingkungan internal, adalah melalui analisis fungsional yang meliputi fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi research development. Yang pertama yaitu fungsi pemasaran. Tujuan utama manajer pemasaran adalah mempengaruhi tingkat, waktu, dan karakter pemerintah dengan cara dengan suatu cara yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan. Manajer pemasaran merupakan jalinan utama perusahaan dengan pelanggan dan persaingan, dan oleh karena itu, manajer pemasaran berkaitan langsung dengan posisi perusahaan di pasar dan baru pemasaran. Dalam pemasaran yang harus diperhatikan adalah posisi pasar dan segmentasi pasar, di mana posisi pasar menentukan saran perusahaan dan mengacu kepada pemilihan spesifik dan konsentrasi permasalahan, dan hal ini digunakan menuntut bentuk para produk dan lokasi geografis. Melalui penelitian pasar manajer penjualan akan dapat menganalisasikan segmentasi pasar dengan aneka produk yang dihasilkannya. Keberhasilan manajer penjualan akan dapat memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Setelah perusahaan dapat menjual produk, maka langkah berikut perusahaan akan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Bauran pemasaran mengacu kepada kombinasi variabel dan produk, distribusi, promosi, dan harga. Produk ini sendiri terdapat beberapa variabel yang harus diperhatikan, yaitu kualitas, fasilitas, pilihan modal, nama merek, kemasan, ukuran pelayanan, jaminan pengembalian, distribusi, mencakup pembayaran, promosi berupa berkaitan penjualan promosi, yaitu potongan harga, periode, syarat hidup produk. Berkaitan dengan manajer strategi, salah satu konsep yang paling berguna dalam pemasaran adalah daur hidup produk. Siklus hidup produk digambarkan pada pengeluaran atau penjualan sejak produk pada terdapat perkenalan melalui tahap pertumbuhan, kedewasaan, dan akhirnya mencapai penurunan. Konsep ini memungkinkan seorang manajer pemasaran menguji bauran pemasaran suatu produk tertentu ataupun kesimpulan produk. Dalam hal daur hidup, meskipun orang-orang pemasaran setuju bahwa produk yang berada memiliki bentuk dan hidup yang berbeda pula, pertimbangan mengenai daur hidup produk merupakan faktor penting dalam perumusan strategi. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dari tren dalam lingkungan sosial, ataupun faktor-faktor spesifik yang berpotensi
di dalam lingkungan kerja atau industri organisasi. Variabel-variabel eksternal ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dan peluang, yang mana merupakan pengendalian jangka panjang dari manajer puncak organisasi. Ada dua lingkungan yang berpengaruh di sini, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan kerja. Lingkungan sosial meliputi tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan dari bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Tekanan ini terutama sering berpengaruh pada keputusan jangka panjang organisasi. Sementara itu, lingkungan kerja, meskipun semua elemen yang relevan dan mempengaruhi organisasi secara langsung. Elemen-elemen tersebut dapat berupa pemerintahan, direktur, pemasukan, karyawan, konsumen, pesaing, dan lainnya. Yang pertama yaitu globalisasi. Dalam bentuknya international business menjelaskan globalisasi sebagai pengesahan menuju ekonomi dunia yang lebih strategis dan selain bergantungan satu sama lain. Globalisasi dapat berupa globalisasi pasar dan globalisasi produk. Faktor utama pendorong globalisasi adalah menurunnya halangan untuk perdagangan dan investasi dan perubahan teknologi. Yang kedua yaitu perusahaan di era globalisasi. Pasar yang semakin terbuka dan efisien yang tinggi dan mendorong banyak perusahaan untuk menjadi global atau setidaknya go internasional. Perusahaan dapat dikatakan global apabila telah beroperasi di 3 kawasan besar dunia yang disebut TRAIN, yaitu Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Indonesia sendiri juga menjadi sasaran investasi berbagai merek global, diantaranya Toyota, Nokia, Samsung, Johnson Johnson, yaitu Ching Group, Unilever, Fortune, dan Gamble, dan Coca-Cola. Keputusan strategi pada perusahaan yang berpotensi di negara sendiri sangat berbeda dengan apabila beroperasi di negara lain. Setelah negara berbeda dalam hal budaya, sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Semua ini menjadi pengajian lingkungan eksternal perusahaan tugas semakin rumit karena perusahaan merupakan praktik dan pendekatan yang berbeda-beda di setiap negara. Sekian jawaban yang saya berikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.